Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Mau tahu salah satu rahasia learning tool saya yang dipakai dalam riset PhD saya? Ini dia, saya kasih tahu salah satu bocorannya. By the way, judul tesis saya adalah Supporting Student Agency in Academic Writing in our Graduate English Language Teacher Education Programs in Indonesia. Jadi kata kunci di sini adalah agency. Jadi untuk mendukung agentive learning practice alias student centric learning experience itu saya menggunakan kata kunci agency, di mana si pembelajar itu jadi agent of change, jadi agent of learning. Jadi yang jadi pemain bintangnya adalah mahasiswanya, bukan saya sebagai dosennya. Saya menggagas riset ini di 2017 dengan profesor saya, ada Anya Lyon, ada Yoshibad yang pindah ke RMIT, dan Profesor Dr. Andrew Lyon ya, yang sekarang sedang di Thailand. Di riset saya ini, saya tidak menggunakan pendekatan linguistik, grammar, atau vocabulary ya untuk mengajarkan academic writing, tapi saya menggunakan apa? Saya menggunakan intonations. Kenapa intonasi dipakai? Karena intonasi itu adalah backbone dari bahasa kita. Jadi kalau kata neuroscience, speech adalah initial entrance untuk pengembangan bahasa kita, dan pengembangan auditory sensor yang ada di dalam kepala kita, dalam tubuh kita itu berkembang paling duluan dengan sistem vestibular kita. Jadi intonasi itu adalah bagian integral dari speech dan writing. Jadi di tesis saya menegaskan bahwa writing is the representation of speech. Karena dari kacamata biologis, membaca, menulis, dan bahkan grammar adalah fenomena biologis gitu ya. Dan intonasi itu adalah menjadi penghubung antara reading dan writing. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita membaca, ada intonasi yang tetap jalan sekalipun kita lagi diem, ya kan? Kita lagi baca doa, kita lagi baca Quran, kita lagi baca apa, sekalipun mulut kita nggak jalan, ternyata ada yang namanya implicit prosody, itu tetap jalan di otak kita. Grammar pun nggak akan tumbuh hidup tanpa ada intonasi. Dan kalau kawan-kawan ngecek bukti bahwa intonasi ada, bunyikan aja satu fonim, dan di spektrogram akan kelihatan gitu ya, fundamental frekuensinya itu intonasi selalu ke bawah kemana-mana. Oke, nah di riset saya ini, saya membangun pedagogi baru dengan menggunakan 3-in-1 tools. Jadi mahasiswa itu harus menggunakan 3 tools verbal teknologi. Saya dan pembimbing mengembangkan Moodle yang basisnya verbal tonal approach, lalu ada aesthetics, ada emotion. Jadi saya tidak menggunakan grammar dan vocabulary, tapi pendekatannya adalah intonasi. Di verbal tonalism ini, saya memberi pelatihan khusus di area intonasi kepada mahasiswa eksperimen saya selama 15 minggu. Jadi setiap minggu itu ada 5 English sentences yang semuanya itu intonasinya difilter alias disaring, dan mahasiswa itu harus mengakses Moodle mereka sesuai akun mereka gitu ya. Saya akan ngasih contoh bagaimana verbal tonalism ini dipakai ya, karena memang agak aneh pendekatan verbal tonalism ini dipakai sejak 60-an di Kroasia, lalu tersebar ke seluruh dunia untuk membantu orang-orang yang punya kelainan pendengaran, dan ternyata berhasil ya. Pendekatannya simpel, bahwa perkembangan vokalisasi kita itu berjalan beriringan dengan perkembangan kapasitas motorik kita. Nah, di verbal tonalism ini, mahasiswa saya diperdengarkan filtered intonation berulang-ulang 15 kali, dan mereka harus mendengarkan chunking mekanismenya, ada berapa chunk dalam kalimat itu, sambil mereka dansa-dansa, sambil tangannya goyang, sambil bikin beat di meja gini. Jadi mereka akan mendengarkan prosodinya dulu, mereka harus mendengarkan ritmenya dulu, mereka harus mendengarkan melodi bahasanya dulu gitu, sebelum grammar yang nanti akan mereka proses di otak kiri gitu ya. Dan contohnya adalah seperti ini. Jadi saya menyaring
eh, apa namanya, menyaring intonasi dengan menggunakan Audacity. Coba kawan-kawan dengerin suara seperti ini, lazim apakah? Tidak ya. Coba dengerin kalimatnya kira-kira apa nih. Jadi mahasiswa saya harus mendengarkan satu kalimat utuh tapi di filter alias disaring seperti ini bunyinya. Dan mereka harus menggerakkan badannya, tubuhnya gitu ya, agar agar bone conduction-nya jalan. Ingat bahwa speech itu sensornya bukan hanya di telinga, bukan hanya di otak, tapi di seluruh badan kita, di tulang dan di kulit kita juga. Jadi ada konsep tentang bone conduction. Jadi verbotonalism ini digunakan untuk uh, mempercepat proses apa namanya sensor bunyi-bunyian ya, dan pembelajaran bahasa itu jadi sifatnya multisensorial language experience, multisensor, tubuh kita dari atas sampai bawah gitu ya, sampai tulang-tulang juga ikut memproses bunyi-bunyian. Coba kawan-kawan dengerin seperti apakah ini gitu ya. Coba sekali lagi dengerin, apa ini, apa itu gitu ya. Sekali lagi dengerin ya. Boleh sambil bikin hentakan di meja ya. Tak, 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 tak gitu. Coba kita dengerin. Nah, mulai kebaca. Coba kita dengar lagi. Kata kuncinya adalah tebak berapa jumlah chunk yang ada dalam kalimat itu dulu aja. Kalau kawan-kawan ingat chunky barnya Silver Queen, nah kira-kira chunk itu adalah patahan-patahan coklat. Nah ini patahan-patahan intonasinya kira-kira ada berapa. Itu aja dulu sebelum nebak-nebak katanya. Pak, gimana kalau saya salah? It's okay. Memang kita harus salah karena bikin kesalahan itu adalah essence of learning. Di sini jadi we will have fun with that gitu ya. Coba, boleh sekarang dicoba di humming ya. Kalau di model aslinya ini diperdengarkan 15 kali, baru humming 15 kali, baru keluar kalimat aslinya ya. Coba kita sambil humming nanti. Saya juga nggak tahu nih ada berapa humming. Coba kita dengar. Benar apa enggak? Saya juga nggak tahu. Coba dengar. Coba ini humming saya. Saya ngitungnya sih ada 5 chunking ya, 5 chunk tadi itu. Ini diulang-ulang sampai 15 kali gitu ya, ngedengerin dulu 15 kali, terus di humming 15 kali sambil bikin sambil sambil ngecek, sambil reka-reka apa itu. Rasakan melodinya, rasakan ritmenya, rasakan flow-nya, bunyinya gitu ya. Karena kita mendengarkan bunyi-bunyian ibu kita waktu kita di dalam rahim seperti ini ya. 46 desibel dan di 300 sampai 500 Hz. Jadi yang kita dengar di ibu kita itu adalah ritmenya, intonasi yang terfilter seperti ini gitu ya. Kalau kawan-kawan penasaran sebenarnya apa sih gitu ya, coba sekali lagi nih saya munculkan sekali lagi nih ya bunyinya. Nah, ini dia ternyata kalimatnya. Kalimat yang saya gunakan di sini diambil dari sebuah paper dan bunyinya kira-kira seperti ini. In recent years, there has been an increasing interest in creating conditions that lead to change in the Netherlands brain. Dipapaletot ya, sekali lagi. In recent years, there has been an increasing interest in creating conditions
that lead to change in a learner's brain. Coba hitung ada berapa chunk. Setiap orang bisa beda-beda ya, chunknya ada yang 4, ada yang lebar, yang 6. Coba saya akan hitung ini. In recent years, 1, there has been an increasing interest, 2, in creating conditions, 3, that lead to change in a learner's brain, 5. Jadi saya bikin 5 chunk. Kalau kawan-kawan agak beda sih, nggak apa-apa ya. Misalnya seperti ini. In recent years, there has been an increasing interest in creating conditions that lead to change in a learner's brain. Jadi kalau punya nafas yang panjang ya nggak apa-apa seperti itu, karena tiap orang kan biological mekanismenya beda-beda. Nah, belajar menggunakan verbotenalism ini kita belajar bahasa Inggris dalam perspektif kita gitu, dengan menggunakan kapasitas biologi kita gitu. Karena tiap orang kan beda-beda ya kapasitas biologinya. Dan ini memang pendekatannya sangat organik, sesuai dengan fisiologi tubuh kita, sesuai juga dengan cara kerja memori kita. Memori kita kan paling bisa berapa informasi yang paling banyak, 7 kali ya. 5 tuh udah hebat, 7 itu paling banyak lah. Setelah itu kita nggak bisa melewat, misalnya kita bisa ngasih 11 nomor HP kan nggak bisa ya, jarang-jarang, kecuali kawan-kawan sangat super spesial gitu. Nah, di sini adalah kerja memori kita juga. Jadi intonasi itu adalah an aid to memory sebenarnya. Jadi kalau intonasi orang tuh bener, memorinya tuh bagus, nulisnya bagus, bacanya bagus gitu ya, teorinya seperti itu. Kita dengerin lagi ini sambil kawan-kawan bisa baca ini ya, seperti apa, lihat. In recent years, there has been an increasing interest in creating conditions that lead to change in the learner's brain. Jadi, kalau Profesor Andrew Lyon yang biasa membuat rekaman seperti ini, dia lebih melodius, lebih tegas chunkingnya. Kalau saya nggak begitu bagus ya. Dan memang belajar rhythm itu harusnya sejak dari awal, sejak dari kecil, biar pemahaman akuisisi kita terhadap bahasa Inggris itu lebih baik gitu ya. Di penelitian saya ternyata penggunaan verbotenalism, reading for emotion, dan aesthetics itu sesuatu banget ternyata gitu ya. Nanti saya cerita lebih lanjut bagaimana ini ketiganya bekerja gitu ya. Dan saya mengembangkan riset ini dalam term technology enhanced language learning environment, tapi pendekatannya adalah neuroscience. Oke, kawan-kawan semua, jadi saya menggunakan verbotenalism, salah satunya verbotenalism ya, karena saya di sini baru membahas verbotenalism, karena saya ingin membantu mahasiswa memprosesi bunyi dengan benar gitu, dan kapasitas biologi fisiologinya jalan. Yang saya tekankan di sini adalah multisensory processes ya, bone connection, lalu di agentive learning practice itu memang mahasiswa itu nggak dikasih nggak dikasih teori banyak-banyak, karena mereka harus nyari sendiri, mereka harus self-evaluate, mereka harus self-regulate, mereka harus compare and contrast, karena ini adalah komponen terpenting dalam meaning making practice ya. Fondasi language learning yang dibangun di sini adalah meaning making practice, tapi kapasitasnya adalah diri sendiri siswa gitu, bukan linguis, bukan grammarian gitu, bukan juga kita gurunya. Oke kawan-kawan, segitu dulu cuap-cuap saya sore ini dari Darwin. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.